Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Larangan-larangan yang termasuk dosa besar. Referensi yang saya ambil adalah dari Riyadhus Shalihin, jilid 5. Larangan yang pertama yaitu sihir, di mana awal mula sihir ini adalah syaitan menyiapkan sebuah kitab, lalu mereka menuliskan ilmu sihir, dan kitab tersebut dituliskan ilmu-ilmu sihir, dan dikubur di bawah kursi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian orang-orang yang banyak mempelajari sihir ini adalah orang Yahudi Madinah. Ketika itu mereka adalah orang yang paling banyak mempelajari serta mengamalkan ilmu sihir tersebut. Kemudian dijelaskan di dalam hadis nomor 1793 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketujuh hal itu? Kemudian beliau menjawab, menyekutukan Allah, mengerjakan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara hak, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik, beriman, dan jauh dari perbuatan keji. Hadis ini muttafaq ilaih. Kemudian larangan selanjutnya adalah mendatangi dukun dan peramal. Sesungguhnya tidak ada kebenaran terhadap sebuah kenyataan kecuali berita tentang para nabi mengenai dalil-dalil yang membatalkan ilmu nujum ini. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah membahasnya secara panjang lebar dalam kitabnya yaitu Miftahu Daris Sa'adah. Kemudian mengenai mendatangi dukun atau peramal ini sudah dijelaskan di dalam hadis nomor 1669 yang artinya yaitu dari Sayyah binti Ubaid dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengunjungi peramal untuk menanyakan sesuatu kepadanya lalu membenarkannya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Kemudian kandungan hadis yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah yang pertama yaitu haram mengunjungi dukun dan paranormal. Kemudian mendatangi dukun dan paranormal itu merupakan dosa besar yang membinasakan seseorang walaupun ia tidak membenarkan, di mana hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu membenarkan, maka itu adalah perbuatan yang kufur. Yang kedua itu mendatangi para dukun dan paranormal, yaitu akan gugurnya amal dan akan menghapus pahala yang telah dikerjakan oleh seseorang. Kemudian disebutkan, barang siapa yang mendatangi paranormal, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah larangan meramal nasib, yaitu meramal nasib sial. Kita mendatangi dukun, mendatangi paranormal untuk menanyakan nasib kita atau menanyakan bintang kepada si peramal atau paranormal. At-tahayur bermakna merasa pesimis karena sesuatu, yaitu karena perbuatan yang berawal dari meramal nasib sial seperti melalui burung, kijang, dan lain-lain. Seperti meramal bintang juga termasuk meramal nasib. Kemudian pada masa jahiliyah dulu, perbuatan ini menjadi penghalang aktivitas sehingga syariat menghapuskannya, mengharamkannya, serta melarangnya. Kemudian
Larangan ini dijelaskan di dalam hadis nomor 1674, yaitu yang artinya dari Anas radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada penularan penyakit, tidak ada pula pengaruh ramalan nasib sial, namun yang membuatku kagum adalah al-fa'il." Kemudian sahabat bertanya, "Apakah al-fa'il itu wahai Rasulullah?" Al-fa'il itu adalah pesimis. Kemudian Rasulullah menjawab, al-fa'il itu adalah ucapan yang bagus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian kandungan hadis ini adalah pada dasarnya tidak ada penularan penyakit sebagaimana dugaan umat pada masa jahiliyah dulu, bahwa penyakit itu dapat menular dengan sendirinya, karena Rasulullah SAW melarang berbaur antara orang sakit dengan yang sehat, sebagaimana sabda beliau, "Jangan sekali-kali yang sakit mendekat kepada yang sehat." Kemudian larangan meramal nasib sial dan bersikap pesimis dianjurkan harus bersifat optimis melalui ucapan yang baik yang dapat membahagiakan orang yang mendengarnya. Kemudian dianjurkan membahagiakan hati orang-orang Islam atas dasar itu. Maka disunnahkan berbicara dengan ucapan yang dapat membangkitkan, memberikan kebahagiaan dan memberikan harapan dalam diri mereka, serta makruh hukumnya berbuat sebaliknya. Kemudian selanjutnya itu larangan bersifat ria. Ria itu adalah pamer, di mana motif yang mendorong beramal solih, yaitu mengucapkan hal-hal yang baik, berakhlak mulia, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mencari ridhonya dan berharap balasan di akhirat. Tidak dengan mengharapkan balasan umat manusia, karena pada hakikatnya jika dalam hati tidak terdapat motif Rabbani, maka seseorang itu akan menjurus kepada nilai-nilai duniawi semata. Ria itu adalah sebuah penyakit yang terselubung di dalam hati manusia yang dibuat oleh syaitan yang senantiasa berusaha menguasai jiwa-jiwa yang ikhlas, dan syaitan juga senantiasa menggoda dan memperdaya manusia. Kemudian orang yang ria itu tidak mengerjakan ibadah dengan berharap bertemu Allah, namun terdapat sifat pamer dalam diri mereka dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Selanjutnya yaitu dijelaskan di dalam hadis mengenai ria, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Akulah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang di dalamnya mempersekutukan aku dengan sesuatu, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya." Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis tersebut adalah yang pertama, yaitu ria adalah salah satu jenis syirik, dan Rasulullah menyebutkan beberapa sebutan untuk ria. Di antaranya yaitu syirku syara'ir, yaitu kemusyrikan yang terselubung. Kemudian syirku kafi, yaitu kemusyrikan yang samar. Kemudian selanjutnya adalah syirkul asghar, yaitu kemusyrikan yang paling kecil. Kemudian ria adalah perbuatan yang dapat menggugurkan amal dan menghapus pahala, sehingga terasa sia-sia saja kita melaksanakan ibadah. Namun yang kita harapkan bukan ridho dari Allah, tetapi hanya menginginkan sebuah ucapan dari seseorang atau ingin dilihat orang. Dalam ibadah kita ada rasa pamer, ingin menunjukkan bahwa kita baik kepada Allah, menunjukkan sikap pamer. Kemudian kelak di hari kiamat manusia akan mengetahui nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya.
Allah Maha mengetahui apa saja yang terdapat dalam hati manusia. Jadi berhati-hatilah dalam beribadah agar ibadah kita tetap untuk Allah. Kemudian selanjutnya ada beberapa macam riya. Yang pertama itu ada riya ilmi, yaitu riya dalam bidang ilmu pengetahuan. Menunjukkan bahwa diri itu pintar dalam pengetahuan. Kemudian riya dalam masalah jihad. Kemudian riya di dalam hal harta. Kemudian riya badani, yaitu riya melalui tingkah laku jasmani, menunjukkan sikap baik, tapi hanya ingin mendapatkan sebuah pujian dari seseorang. Kemudian riya di dalam pakaian, menunjukkan hal-hal yang berlebihan, pamer. Kemudian riya di dalam tutur kata. Kemudian riya dalam perbuatan. Dan selanjutnya adalah riya kepada sahabat dan tamu. Kemudian pengesahan hadis di atas yaitu sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain melalui jalur Fulaih bin Sulaiman dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar bin Tuwallah bin Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah dengan hadis ini. Kemudian kandungan hadis di atas adalah yaitu anjuran mencari ilmu untuk mendapatkan ridho Allah semata. Kemudian hamba yang melakukan riya akan diazab kelak di hari akhir, di hari kiamat, dan diharamkan memasuki surga. Na'udzubillah. Kemudian sesuatu yang diduga riya tetapi ternyata bukan riya. Dijelaskan di dalam hadisnya yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Beritahukanlah kepadaku mengenai seseorang yang melakukan kebaikan, lalu dia dipuji oleh seseorang." Kemudian beliau menjawab, "Itulah kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan." Kemudian selanjutnya adalah larangan memakan riba, di mana pada Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua riba pada masa jahiliyah dihapuskan dengan ditempatkan di bawah kedua telapak kakiku. Pertama kali riba yang aku hapuskan adalah riba Al-Abbas. Beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan bunga yang dipungut dan pada masa jahiliyah, tetapi beliau memaafkan perbuatan yang lalu." Masya Allah. Kemudian dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ada 3 hal yang baru berharap kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukumnya kepada kita, di mana kakek dalam masalah waris, katakanlah jangan jenazah yang tidak meninggalkan orang tua dan anak dalam masalah waris, dan beberapa dari sekian banyak pintu-pintu riba. Maksudnya yaitu sebagian masalah di dalamnya terdapat kemungkinan riba sehingga syariat menyatakan hal tersebut haram. Maka hal yang mengatakan kepadanya juga, yang mengantarkan kepada hal-hal tersebut juga haram. Dijelaskan di dalam hadis yaitu artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati orang yang memakan riba dan yang menyerahkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kandungan hadisnya yaitu penegasan haramnya pencatatan transaksi antara kedua belah pihak yang berbuat riba. Kemudian haram mempersaksikan dua pihak yang melakukan transaksi riba. Kemudian haram menolong untuk perkara yang batil, bahkan itu menjadi dosa dan permusuhan. Kemudian penegasan haramnya riba karena Rasulullah SAW melaknati penulis dan kedua saksinya, padahal mereka tidak mendapat sedikit pun darinya.
Dan yang menjadi penilaian sebuah akad dalam kacamata syariat adalah hakikatnya. Dalam kacamata syariat, yaitu hakikatnya, bukanlah bentuk luarnya. Kemudian larangan yang tidak diperbolehkan yaitu menyerupai lawan jenis. Dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian larangan menyerupai setan dan orang-orang kafir. Penjelasan di dalam hadis yaitu dari Jabir radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Kemudian kandungan hadisnya yaitu dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan oleh karena itu dibenci melakukan dengan tangan kiri. Kemudian setan mempunyai dua tangan untuk makan dan minum. Kemudian dalam mengutamakan sisi organ tubuh sebelah kanan agar berbeda dengan setan. Selanjutnya yaitu larangan memandang yang bukan mahram dan berkhalwat. Allah memerintahkan agar hambanya menundukkan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Jika tanpa sengaja mata seseorang memandang sesuatu yang diharamkan, maka hendaklah ia memalingkan pandangannya, sebagaimana ditegaskan di dalam hadis tentang pandangan sekejap, di mana larangan melihat wanita bukan mahram dan amrat atau pemuda tampan yang belum baligh tanpa ada keperluan syar'i. Melihat perempuan yang bukan mahram dan yang bukan mahram itu diharamkan sebab dapat merusak hati dan dapat membawa kepada perbuatan keji melalui angan-angan atau menghayal. Kemudian dijelaskan di dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anak cucu Adam telah ditetapkan mendapatkan bagian dari zina, maka ia pasti memperolehnya. 2 mata, zinanya terlihat. 2 telinga, zinanya terdengar. Lidah, zinanya berbicara. Tangan, zinanya memegang. Kaki, zinanya melangkah. Hati, ia menginginkan dan berangan-angan. Yang membenarkan atau mendustakan itu semua adalah kemaluan. Muttafaq ilaih. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadisnya yaitu zina tidak hanya terbatas pada kemaluan, akan tetapi pandangan, pembicaraan, dan pendengaran juga disebut zina, sebab semua itu dapat mengundang zina yang sebenarnya. Kemudian haram memandang keadaan rumah tanpa izin. Zina yang harus dihukum hanya zina dengan kemaluan. Kemudian mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah itu juga termasuk zina. Sejak zaman azali atau dahulu kala, Allah mengetahui takdir manusia. Allah memberi kemampuan kepada hambanya untuk bisa menahan diri dari yang Allah haramkan. Kemudian hadis ini merupakan sebuah bimbingan Rasulullah untuk meninggalkan dan menjauhi segala larangan yang mendorong untuk melakukan perbuatan zina. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Selanjutnya yaitu larangan meratapi mayat. Dijelaskan di dalam hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mayat akan diazab di kuburnya karena diratapi. Dalam riwayat lain disebutkan seorang mayat akan diazab di kuburnya karena diratapi itu selagi diratapi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Kandungan hadisnya yaitu yang pertama, haram meratapi mayat, bahkan perbuatan tersebut mendapat ancaman keras dari Allah.
Kemudian selanjutnya ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Mereka berbagi menjadi banyak mazhab dan komentar mereka sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis ini dipahami berdasarkan lahirnya, yakni bahwasanya siksa akan menimpa setiap orang yang meninggal. Kemudian selanjutnya penolakannya secara mutlak. Dan selanjutnya hadis ini difahami dari orang yang lalai melarang keluarganya untuk meratapi si mayat. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa mayat akan diazab sesuai dengan apa yang diratapi keluarganya. Kemudian hadis ini sebagai keancaman dari para malaikat kepada mayat karena ia menyuruh keluarganya untuk meratapinya. Kemudian di dalam hadisnya yang lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kita orang yang memukul-mukul pipi, mencabik-cabik saku, dan berdoa dengan doa-doa cara zaman jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kandungan hadisnya itu larangan keras melakukan perbuatan seperti dalam hadis, yaitu memukul pipi atau menampar pipi, merobek baju. Kemudian boleh menjauhi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan berpaling darinya sehingga dia tidak bergaul dengan jamaah ahlu sunnah sebagai pelajaran baginya. Kemudian haram menyebut dengan sebutan zahiliyah. Kemudian keterangan tentang keutamaan orang yang bersabar dan ikhlas ketika ditimpa musibah. Maka ketika kita ditimpa sebuah musibah yang menurut kita itu musibah terberat bagi kita, maka kita harus bersabar dan ikhlas dan mengharapkan pahala dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari Abu Burdah, katanya Abu Musa sakit lalu ia tidak sadarkan diri, sedangkan kepalanya di atas pangkuan istrinya, yakni dari kalangan keluarganya. Setelah istrinya melihat itu, lalu mulailah ia berteriak-teriak dengan teriakan sangat keras. Sedang Abu Musa tidak dapat menolak, yakni melanggar sekalipun dari perbuatan istrinya tadi, sebab masih dalam keadaan tidak sadar. Kemudian setelah Abu Musa sadar, lalu ia pun berkata, saya melepaskan diri, yakni tidak ikut bertanggung jawab terhadap sesuatu yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri juga melepaskan diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang bersuara keras dalam menangis, juga dari orang yang mencukur rambut, serta orang yang mencabik-cabik saku ketika ada seorang keluarga yang meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. As-salikah yaitu wanita yang mengeraskan suaranya dan tangisan, serta menyebut-nyebutkan sifat-sifat mayat dengan suara keras pula. Kemudian at-talikah yaitu yang mencukur rambutnya ketika memperoleh musibah atau bencana. Kemudian asyagah ialah yang merobek-robek pakaian. Kemudian kandungan hadis tersebut adalah haram meratapi mayat, sehingga melakukan mencukur rambut dan menyobek baju ketika ditimpa musibah kematian. Kemudian hadis lain menyebutkan, yaitu dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditangisi dengan suara keras matinya, maka sesungguhnya ia akan disiksa dengan tangisan keras yang ditunjukkan pada dirinya esok pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya, larangan-larangan selanjutnya yaitu larangan menggambar makhluk hidup, di mana larangan menggambar seperti menggambar hewan di sebuah permadani, di batu, pakaian, uang dirham, bantal, uang dinar,
dan lain-lain itu tidak diperbolehkan. Kemudian larangan menggambar dinding, gorden, serban, dan sebagainya, dan perintah untuk menghilangkan gambar-gambar tersebut. Ya, baik. Yang pertama dijelaskan di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, yakni apa yang mempunyai ruh, akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka itu dikatakan, hiduplah apa yang engkau ciptakan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya yaitu maksud dari gambar-gambar yang mempunyai ruh yaitu seperti menggambar hewan, manusia, dan lain sebagainya. Kandungan hadis ini yaitu haram menggambar dengan segala bentuk, baik dengan tangan ataupun dengan fotografi. Karena teks hadis ini bersifat mutlak, maka ia tidak dapat dibatasi kecuali dengan dalil serupa. Kemudian yang diharamkan adalah menggambar makhluk yang bernyawa. Seperti yang telah saya katakan tadi, menggambar seperti menggambar hewan, menggambar manusia. Kemudian alasan haramnya menggambar adalah menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti anggapan orang-orang yang memperbolehkannya. Mereka berpendapat diharamkannya pendapat tersebut karena dekatnya masa orang-orang Islam terdahulu dengan masa jahiliyah. Dengan alasan tersebutlah perbuatan tersebut diharamkan. Kemudian Allah juga akan mengazab orang yang menggambar lalu mereka diperintahkan dengan satu perintah yang tidak mungkin dapat mampu kita kerjakan, yaitu untuk memberikan ruh atau memberikan nyawa kepada gambar yang telah kita buat tersebut. Kemudian selanjutnya dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, datang dari bepergian dan saya telah memberikan tutup dalam rumahku dengan tabir yang tipis sekali. Di situ ada beberapa gambar boneka. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihatnya, lalu berubahlah warna wajah. Kemudian berkata, "Hai Aisyah, sangatlah manusia dalam hal siksaannya di sisi Allah. Sangatlah manusia dalam siksa di sisi Allah pada hari kiamat. Ialah orang yang menyamai dengan apa yang diciptakan oleh Allah." Aisyah radhiyallahu anha berkata, tabir itu lalu kami potong-potong, kemudian kami jadikan sebuah atau dua buah bantal daripadanya. Al-Kiram dengan kasrahnya ghaf artinya tabir. Kemudian as-sahwah ialah ruangan yang ada di muka rumah. Ada pula yang mengatakan bahwa artinya ialah jalan di rumah yang membuka langsung pintu dinding. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua tukang gambar yang mempunyai ruh itu dalam neraka. Untuknya diciptakan seorang bagi setiap gambar yang digambar olehnya, lalu orang yang menyiksanya di neraka jahanam. Kemudian Ibnu Abbas berkata, jikalau engkau dengan pasti harus membuatnya, yakni perlu sekali membuat gambar-gambar itu, maka buat sajalah gambar pohon atau sesuatu yang tidak ada ruhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jika kita ingin sekali menggambar, maka hindarilah gambar-gambar yang memiliki unsur ruh atau seperti makhluk hidup yang dapat bergerak seperti hewan atau gambar manusia. Maka gambar-gambar yang diperbolehkan itu seperti gambar yang tidak cenderung kepada makhluk hidup yang bergerak.
Seperti misalnya menggambar pemandangan itu dibolehkan, seperti menggambar pohon atau sesuatu yang memang tidak memiliki ruh. Kandungan hadis di atas yaitu menjelaskan bahwa pedihnya azab bagi orang yang menggambar pada hari pembalasan kelak. Maka dituntut juga untuk meniupkan ruh kepada gambar yang dibuat, sedangkan kita tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian selanjutnya yaitu hadis lain menyebutkan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Jibril alaihissalam berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepadanya di suatu saat yang ditentukan, lalu saat itu pun tibalah, dan saat itu pun tiba. Kemudian Jibril belum juga mendatanginya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu membawa tongkat di tangannya, lalu diletakkan tongkat itu dari tangannya sambil bersabda, Allah dan Rasul-Rasulnya tidak akan menyalahi janjinya. Selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh. Tiba-tiba ada seekor anak anjing di bawah tempat tidurnya, dan Rasulullah pun bertanya, kapan anjing ini masuk? Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak mengetahui kapan masuknya. Kemudian Rasulullah menyuruh mengambil anak anjing tadi, lalu dikeluarkan dari rumah. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepadanya, Tuhan telah berjanji kepada saya, lalu saya duduk menantikan Tuhan, sedang Tuhan tidak datang-datang. Apakah sebabnya, wahai Tuhan? Maka Jibril pun berkata, saya dihalangi oleh anjing yang ada di rumah Anda itu tadi. Sesungguhnya kita para malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar sesuatu yang mempunyai ruh. Jadi malaikat itu tidak akan masuk rumah kita jika di rumah kita itu ada semacam gambar yang memiliki ruh, kemudian memiliki peliharaan seperti anjing yang kita taruh di dalam rumah atau menjadi penjaga rumah kita, maka malaikat enggan untuk masuk rumah kita. Kandungan hadisnya yaitu memajang sebuah gambar dan memelihara anjing itu termasuk perbuatan yang keji dan membuat malaikat menjauh sehingga menghalangi rahmat masuk ke dalam rumah kita. Kemudian mendatangkan bencana membuat gambar makhluk hidup dan memelihara anjing adalah menjadi budaya yang kita tiru dari negara-negara kafir pada zaman sekarang. Banyaknya lukisan bernyawa kita taruh di rumah kita, itu adalah termasuk budaya dari orang-orang kafir. Kemudian kandungan hadis ini juga memberikan penjelasan bahwa wajib menepati janji. Seperti halnya malaikat yang berjanji kepada Rasulullah akan mengunjungi rumah Rasulullah, dan malaikat pun menepati janjinya. Kemudian malaikat tidak akan pernah menyalahi perintah Allah. Malaikat tidak akan pernah menyalahi perintah Allah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Alhamdulillah, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jannah Allah sampai ia kembali. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.